Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang dan selamat datang pada bapak-bapak undangan dan peserta untuk acara sosialisasi kita hari ini. Yang terhormat, Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Ibu Erawati, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Perizinan dan Kepatuhan Penilai Aktuaris dan profesi lainnya, Bapak Luri Sofyan, beserta jajaran yang saat ini telah hadir secara offline di Gedung Pusdiklat IKPI. Yang terhormat kepada Bapak Ketua Dewan Kehormatan, Bapak Christian Marpaung beserta jajaran. Yang terhormat kepada Bapak Ketua Dewan Penasehat, Bapak Subakir beserta jajaran. Yang terhormat kepada Bapak Ketua Pengawas, Bapak Prianto Budi Saptono beserta jajaran. Yang terhormat kepada Bapak Ketua Umum, Bapak Faudi Starworld beserta jajaran. Yang terhormat Bapak dan Ibu pengurus, baik itu pengurus daerah, pengurus cabang, beserta jajarannya di seluruh Indonesia. Yang terhormat dan yang kami kasihi Bapak Ibu peserta acara sosialisasi siang hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Novalina Magdalena, saya Wakil Sekretaris Umum yang akan menjadi host dan juga moderator pada acara kita siang hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin supaya agak tenang dan agak santai dikit ya Bapak-Bapak Ibu yang hadir secara offline di sini. Izinkan saya memulai dengan pantun Bapak Ibu. Tolong kerjasamanya ya Ibu ya. Belum. Makan gudeg di pagi hari. Karena diet tidak pakai nasi. Selamat siang Bapak Ibu anggota IKPI. Jumpa kembali dalam acara sosialisasi. Setelah kemarin agak delay ya tepuk tangan. Setelah kemarin IKPI mengadakan acara sosialisasi edukasi pengisian SPT baik itu SPT orang pribadi maupun SPT badan, hari ini kami pengurus pusat mengadakan acara sosialisasi pengisian SIKOP atau pelaporan SPT laporan tahunan konsultan di SIKOP. Telah hadir saat ini sebenarnya di Gedung Pusdiklat IKPI Bapak-bapak dan Ibu dari P2PK yang akan memberikan paparan kepada kita semua. Adapun rangkaian acara kita hari ini, kita akan mulai dengan pembukaan, lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars IKPI, Himne IKPI, lalu kita akan mendengarkan sambutan dari P2PK yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Luri, lalu setelah itu kita akan dengarkan paparan materi, dan juga sesi tanya jawab serta diakhiri dengan recording in progress. Untuk memulai rangkaian acara, kita dengarkan dulu lagu Indonesia Raya dan juga Mars IKPI serta himne. Kami mohon kepada Bapak dan Ibu untuk dapat duduk dengan sikap sempurna.
Konsultan Pajak Indonesia, wadah kita bersama, berkarya bekerja dengan profesional untuk nusa bangsa, menjunjung tinggi etika profesi, integritas diri. Dengan tekad kita bisa mandiri dan berdedikasi. IKP tidak mampu selalu di hati, IKP tidak sehati. IKP asosiasi kelas dunia, siap membangun bangsa dengan berasaskan nilai Pancasila, falsafah negara. Bersatu padu bekerja sama, mengabdikan karya baktinya demi pembangunan yang merata di seluruh Indonesia. IKP tidak mampu selalu di hati, IKP tidak sehati. IKP asosiasi kelas dunia, siap membangun bangsa dengan berasaskan nilai Pancasila, falsafah negara. Bersatu padu bekerja sama, mengabdikan karya baktinya demi pembangunan yang merata di seluruh Indonesia. IKP jaya selamanya. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, bersama satukan gerak langkah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Bangun Indonesia Raya yang berwibawa. Jadikan IKPI organisasi berkelas dunia. Jadikan IKPI asosiasi yang mandiri, berintegritas profesional dalam mengabdi dan bekerja, selalu junjung tinggi etika dan moral. IKPI berkarya untuk nusa bangsa. IKPI bersama meraih cita dengan harapan Tuhan yang Maha Esa. IKPI jaya pasti bisa. Terima kasih Bapak dan Ibu. Selanjutnya kita akan dengarkan sambutan dari Bapak Ketua Umum Bapak Faudi Starwold. Kepada Bapak Faudi, waktu saya persilahkan Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom.
Om Santi-Santi, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama saya mohon maaf, ini masih di mobil, on the way dari bandara. Harusnya bareng Bu Nova tadi, cuma beliau ngebut banget. Pada kesempatan ini, kami pengurus pusat menyampaikan selamat Hari Raya Nyepi bagi rekan-rekan umat Hindu, anggota KPI. Kemudian yang kedua, selamat Hari Raya Idul Fitri bagi anggota KPI yang merayakan Idul Fitri. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Bapak Ibu, kegiatan kita hari ini sebenarnya merupakan kegiatan rutin karena setiap tahun kita melaksanakan dalam rangka pelaporan kegiatan konsultan pajak. Namun khusus untuk hari ini kami menambah, yaitu meminta kepada tim dari BPK. Nah, dalam hal ini terima kasih kepada Pak Luri dan tim yang sudah hadir. Saya mohon menyampaikan juga perkembangan sekaligus peta jalan, roadmap konsultan pajak ke depan. Karena hasil diskusi kemarin ya, beberapa yang lalu, kita akan ada MK yang baru mengatur mengenai konsultan pajak. Kami harap Bapak Ibu anggota KPI dapat mengikuti kegiatan ini dan jangan lupa untuk menyampaikan laporan kegiatan konsultan pajak melalui SIKOP paling lambat 30 April 2025 untuk kegiatan tahun 2024. Sekaligus juga bagi rekan-rekan yang sampai dengan tahun 2023 sebelumnya belum menyampaikan SIKOP, mari, mumpung belum ada surat teguran ini dari BPK, kita ambil kesempatan untuk melaporkan. Sekaligus kepada Pak Luri dan tim, kami berterima kasih untuk kehadirannya dan kami mohon mungkin titipan ya Pak Luri, bagi anggota IKPI atau konsultan pajak secara keseluruhan yang izinnya masih belum karena korban, istilah kami korban PMK Triple One, mohon dapat dipertimbangkan kembali supaya pada waktu PMK-nya terbit hal tersebut sudah ada di dalam PMK. Mungkin itu saja Bu Nova. Terima kasih. Mohon maaf ini agak goyang-goyang karena masih di perjalanan. Kemarin pelantikan Pemda DIY, pelantikan yang ke-13 atau Pemda yang ke-13, Pemda yang terakhir yang lahir di tahun 2004 kemarin. Terima kasih Bu Nova untuk kesempatannya. Selamat mengikuti kegiatan bagi rekan-rekan KPI. Baik. Terima kasih Pak Ketum untuk sambutannya, sekaligus mungkin membuka ya Pak rangkaian ke acara kita hari ini. Nah, setelah kita dengarkan sambutan dari Pak Ketum, sekarang kita akan dengarkan sambutan dari Ibu Erawati yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Kepala, kalau saya salah sebut, maaf ya Pak, Kepala Bidang Perizinan dan Kepatuhan, Penilai, Aktuaris dan Profesi Keuangan lainnya kepada Bapak Luri Sofyan. Waktu dan tempat Pak, kami persilakan. Baik. Tes. Oke. Kemudian suaranya terdengar jelas ya, seluruh Indonesia nih ya? Iya, betul Pak. Luar biasa, IKPI. Baik, terima kasih Bu Nova. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat siang waktu Indonesia Barat. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ingin menyapa seluruh jajaran pimpinan IKPI nih ya, pendiri-pendiri, petinggi-petinggi IKPI, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Kemudian saya menyapa Pak Faudi juga nih. Sebetulnya saya berharap ketemu Pak Faudi di sini. Ternyata masih di jalan ya Pak Faudi ya. Sangat sibuk. Iya, sorry. Iya. Ternyata masih ada kegiatan ya, setelah Lebaran langsung sibuk Pak ya, luar biasa. Ya, saya juga mau menyapa seluruh anggota IKPI di seluruh Indonesia,
dan juga menyampaikan salam hangat ya dari pimpinan Kementerian Keuangan, terutama Sekretariat Jenderal P2PK Bu Erawati, dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik, sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Pada siang hari ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama ya Bapak Ibu sekalian, walaupun online. Mudah-mudahan tidak mengurangi intimasi dari kami selaku regulator begitu dengan teman-teman dari IKPI begitu. Nah, pada kesempatan siang ini sebetulnya sudah kita agendakan lumayan lama ya. Kita pengen ngobrol begitu dengan IKPI. Jadi ini salah satu yang tertua ya untuk yang profesi, tapi untuk konsultan pajak yang pertama ya, betul ya, asosiasi pertama. Dan saya lihat tadi dari Marsnya itu bahasa-bahasanya juga luar biasa itu. Asosiasi yang berkelas dunia begitu ya. Jadi memang itu yang kami harapkan. Jadi peran asosiasi di sini sangat krusial begitu. Dan siang kali ini memang kita pengen ngobrol nih dengan teman-teman semua, bisa dibilang seperti itu ya. Terutama tadi Pak Flau disampaikan mengupdate sedikit lah ya. Apa yang terjadi kurang lebih sekitar 6 bulan terakhir begitu. Ada kurang lebih 2 hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama mengenai, saya sebutnya dengan istilah revitalisasi profesi konsultan pajak ya. Revitalisasi profesi konsultan pajak. Jadi memang kurang lebih setelah 2022 beralih dari DJP ke P2PK begitu, ada beberapa momentum-momentum baru yang sebetulnya kami melihat sangat-sangat baik begitu ya, terutama dengan ditandatangannya Undang-Undang P2SK. Di situ konsultan pajak bersama beberapa profesi lain menjadi profesi penunjang sektor keuangan. Nah, di situ clear sekali di Undang-Undang P2SK itu bahwa peran konsultan pajak ini sudah sangat vital. Di sistem keuangan itu diakui secara undang-undang dan memang secara de facto pun begitu ya. Konsultan pajak itu sudah berperan krusial begitu. Dan ini kita bisa berkaca kepada ekosistem, kepada kondisi yang lebih mature ya di luar negeri, misalkan di negara-negara maju, bahwa sistem keuangan itu tanpa kehadiran konsultan pajak bisa dibilang tidak mungkin begitu ya. Tidak mungkin. Kenapa? Karena sistem keuangan dan perpajakan itu goes hands in hand gitu ya. Nah, kami melihat bahwa peran konsultan pajak ke depan itu memang akan semakin vital. Dengan Undang-Undang P2SK ini mengakselerasi hal tersebut begitu. Nah, di lain pihak memang juga dengan adanya Undang-Undang P2SK itu nanti ada semacam aturan turunannya, peraturan perpajakan, peraturan pemerintah, kemudian Perdirjen dan sebagainya. Di satu sisi juga PMK yang mengatur konsultan pajak sekarang memang juga sedang dilakukan pembahasan. Tadi Pak Faudi sudah sampaikan ya, memang kurang lebih nanti ada semacam 3 area begitu ya, 3 area yang akan diatur di PMK tersebut. Yang area pertama itu adalah area di mana saya menyebutnya pra konsultan pajak begitu. Bagaimana calon-calon konsultan itu kemudian mereka disiapkan begitu ya, dibina begitu. Kemudian area kedua itu adalah area ketika calon konsultan pajak ini masuk ke dalam sistem gitu ya. Kalau sekarang ada namanya istilahnya dengan USKP ya, ujian sertifikat konsultan pajak begitu. Pengaturannya seperti apa. Kemudian area ketiga itu adalah pasca masuk ke dalam sistem. Nah, setelah mendapatkan izin begitu, konsultan pajak seperti apa tata kelolanya begitu. Bagaimana melakukan kewajiban dan haknya begitu ya. Nah, 3 area ini memang akan menjadi
fondasi dasar dari pengaturan di PMK nanti begitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, memang tadi saya sampaikan poin pertama ya, revitalisasi profesi konsultan pajak ini penting, dan tentu biasanya power itu comes with responsibility, kan begitu ya. Jadi kalau kita pengen konsultan pajak berkelas dunia, tentu responsibility juga ada, begitu ya, Bu Nova ya. Jadi dan kami sebagai regulator melihat bahwa memang banyak hal yang bisa dilakukan, dan biasanya memang mengarah ya, kalau kita berkaca ke profesi selain konsultan pajak yang terlebih dahulu sudah kami coba regulasi seperti akuntan dan penilai, memang kurang lebih ada semacam dua area bermain begitu ya, area pembinaan dan area pengawasan begitu. Dan ke depan secara organisasi P2PK pun yang akan bertransformasi menjadi organisasi baru ya. Di situ ada fungsi yang secara eksplisit menjadi nama dari institusinya begitu. Jadi Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan. Jadi ada pembinaan dan pengawasan, dan dua-duanya ini harus balance begitu. Dan acara siang hari ini menjadi salah satu upaya kami untuk melakukan pembinaan, melakukan komunikasi begitu dengan teman-teman konsultan pajak. Nah, tadi saya cerita sedikit mengenai beberapa hal yang akan kita lakukan, akan kita perbaiki ya di RPMK konsultan pajak begitu, dari area persiapan, kemudian ujian, dan setelah masuk ke dalam sistem begitu. Nah, itu juga nanti mencakup bukan hanya terkait aturan regulasi ya, akan juga mempengaruhi terkait dengan interaksi antara regulator dan profesi, yaitu melalui sistem yang kita sediakan, yang sekarang namanya SIKOP, itu nanti juga akan ada semacam perubahan. Dan memang ini sifatnya masih dalam proses pembahasan, jadi saya bisa dibilang ngasih ini nih Bu, ngasih spill lah ya ke teman-teman konsultan pajak, bahwa memang ini mengarah ke poin saya yang kedua. Setelah revitalisasi, kita nih dalam tahap transisi nih. Jadi akan ada perubahan sistem besar-besaran dari sisi pelaporan, dari sisi regulasi gitu ya, dari sisi nanti mungkin cara berpraktek begitu ya, akan lebih rigid begitu, karena kita pengen konsultan pajak ini menjadi suatu profesi yang keren begitu, seperti profesi-profesi lainnya begitu. Nah, salah satu poin yang penting yang menjadi nanti akan banyak perubahan itu adalah terkait laporan begitu. Laporan konsultan pajak yang tadi Pak Faudi sampaikan ya, itu paling lambat disampaikan akhir April ya untuk kegiatan 2024. Ini menjadi sangat penting. Kenapa penting? Karena melalui laporan itulah kami regulator bisa memahami bagaimana konsultan pajak berpraktik begitu. Kami bisa tahu konsultan pajak itu mengalami kesulitan di mana begitu. Dan juga kami bisa tahu sebagai regulator begitu, konsultan pajak yang kira-kira beresiko tinggi, beresiko sedang, dan beresiko rendah begitu. Nah, jadi kami melihat laporan ini sebagai sarana komunikasi sebenarnya antara konsultan pajak dan regulator begitu. Dan ke depan memang pelaporan di SIKOP itu nanti akan berubah. Ini sedang dalam proses perubahan ya Bapak Ibu sekalian. Kemungkinan besar mungkin 1 Januari 2026 kita akan launching. Tetapi dalam masa transisi ini kita coba perbaiki juga pelan-pelan. Dan sekaligus juga mungkin pada kesempatan yang baik ini juga, karena masa transisi ya, memang jadi adanya semacam namanya kalau kita ngebangun rumah tuh, renovasi rumah tuh Banova ya, ada aja yang ada yang bocor sana, bocor sini begitu. Jadi sistem itu tidak sempurna begitu. Dan saya juga mungkin mewakili P2PK begitu,
mohon maaf juga ketika misalkan nanti ada perubahan-perubahan yang sifatnya mungkin bisa dibilang terlalu mendadak begitu. Walaupun kami sebisa mungkin mengkomunikasikannya dengan baik, terutama dengan asosiasi. Dan saya mengapresiasi sekali IKPI ini sangat-sangat progresif, sangat-sangat komunikatif ya untuk kita menjalin komunikasi itu begitu. Masa transisi bagi kami sulit dan mudah-mudahan sebisa mungkin tidak terlalu mempengaruhi cara bekerja teman-teman konsultan pajak. Walaupun misalkan nanti ada gejolak-gejolak, mungkin riak-riak itu ya, itu suatu hal yang mudah-mudahan bisa disikapi dengan legowo begitu. Nah, untuk laporan tahun 2025 ini, Bapak Ibu sekalian, memang nanti bisa dibilang secara statistik ya, per tanggal kemarin itu masih sangat sedikit yang sudah lapor nih Mbak Nova. Ya, sangat sedikit sekali. Jadi pada kesempatan siang ini saya ingin menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian, jadi jadikan ini sebagai momentum untuk latihan begitu ya. Latihan untuk melakukan pelaporan secara lebih disiplin begitu. Karena nanti 2026 dengan sistem yang baru nanti akan ada perubahan. Jadi laporan itu akan kita cicil, nggak ditunda, digonggongkan di tahun 1 tahun begitu ya. Kita lakukan per bulan. Ini sistemnya masih kita coba develop begitu supaya nanti Bapak Ibu sekalian tidak kerepotan. Kalau sekarang kan semuanya ditaruh di akhir begitu ya. Nah, tapi on the way ke sana ini karena sistem kita masih lama nih, Pak Faudi ya. Jadi kita coba exercise dulu lah teman-teman konsultan pajak di seluruh Indonesia agar bisa melaporkan laporannya secara on time. Lagi-lagi kami menyampaikan laporan ini menjadi alat komunikasi antara kami regulator dan konsultan pajak. Dari situlah nanti kami petakan konsultan pajak mana yang berisiko, mana yang tidak. Dan ini sesuai dengan arahan pimpinan, seperti tadi juga saya sampaikan selalu ada 2 pendulum begitu ya, pendulum pembinaan dan pendulum pengawasan begitu. Dan ini fair begitu ya, jadi artinya konsultan pajak yang memang baik begitu, nanti kita akan kasih reward, begitu kan ya. Walaupun saya belum tahu rewardnya apa ya, begitu. Apakah nanti penghargaan atau apa gitu, tapi minimal harus ada pembeda lah. Jangan sampai nanti ada konsultan pajak yang quote and quote misalkan bad apple begitu Bu ya, yang kurang baik karena tidak kita lakukan pengawasan dengan baik, akhirnya menjadikan nama buruk konsultan pajak secara keseluruhan begitu. Ini yang kita jaga sama-sama sebetulnya begitu. Jadi semangatnya supaya konsultan pajak ke depan itu menjadi profesi yang lebih keren. Nah, saya mungkin izin stop di sini supaya nanti tim saya bisa mendetailkan bagaimana proses pelaporan kegiatan itu secara lebih detail begitu. Dan kami harapkan sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya tahu ini menjelang April ini kan SPT tahunan badan ya, jadi sibuk-sibuknya Ibu Nova ya. Tapi jangan lupa juga, jadi kewajiban Bapak Ibu juga harus ditunaikan juga, bukan hanya kewajiban wajib pajak saja gitu. Sekian mungkin Bapak Ibu sekalian, Pak Faudi, terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan ini menjadi awal baik ya untuk nanti kita terus komunikasi karena sistem ini terus berevolusi begitu. Masa transisi ini tidak mudah, mudah-mudahan kita bisa menjalaninya dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Manufa. Terima kasih. Terima kasih Pak Luri buat kata sambutannya. Izin Pak, dari yang banyak belum lapor itu kayaknya saya salah satunya Pak. Karena ada beberapa hal mungkin bukan bela diri ya Pak, tapi pertama kami memang mungkin menunggu acara hari ini Pak. Oke. Gitu supaya lebih pasti kan gimana sih lapor ya. yang benar gitu. Karena awalnya kan akhir Maret ya Pak kita direncanakannya. Lalu yang kedua juga mau lapor SPT dulu Pak, biar pasti. Karena kan kita harus menyebutkan kurang bayar ya Bu Luri, PPh terutang itu Bu Mbak Uri, bahwa yang terutang itu berapa sih gitu di laporan gitu. Sehingga mungkin setelah acara ini akan banyak nih Pak. Karena sudah lebih firm gitu. Jadi kita akan tunggu nih Pak, rewardnya apa bentuknya mungkin segera dapat kepastian ya. Karena itu tadi
Kita juga menunggu karena waktu yang rakor itu kita sempat bahas waktu sama Bu Era, Pak, Iya, betul. di Jambu Luwuk, bahwa kami ini kan di profesi keuangan anak bontot ya, Pak. Jadi kalau anak bontot itu butuh perhatian lebih ya wajar, Pak. Mohon pengertiannya gitu. Diulangin ya Mbak Wuri, izin ya. Ya. Terima kasih Bapak Terima atas kasih waktu banyak. dan kesempatannya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke rangkaian kita hari ini, yaitu paparan dari P2PK. Secara bergantian tim dari P2PK akan memaparkan materinya, yaitu ada 3 orang untuk menjadi 2 dari Ibu Triwuri Handayani, lalu ada Bapak Fahri Reza Kusuma yang akan memberikan paparan kepada kita mengenai tadi mungkin secara rinci atau rigid bagaimana pelaporan konsultan untuk 2024 ini. Mungkin kalau ada spill sedikit nanti dari Bu Wuri kita harapkan atau dari Pak Fahri mengenai bagaimana sih pelaporan juga di kemudian hari, karena memang di beberapa kesempatan IKPI dan juga melalui dengan P2PK kita sudah sempat bahas bagaimana sih ke depan itu pelaporan konsultan, apa saja yang perlu dilaporkan dan disampaikan, sehingga mungkin tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Luri ada beberapa hal yang sebelumnya mungkin tidak dilaporkan menjadi akan dilaporkan, atau tadi perhatian dari pembina dan pengawas kita adalah mereka akan mulai mengakomodir pelaporan secara bulanan, tapi itu nanti berikutnya. Yang sekarang kita akan bahas mengenai 2024. Kepada Ibu Wuri dulu atau Pak Fahri dulu? Oke, Bu Wuri akan menyampaikan dulu paparan pertama, lalu akan disambung dengan Pak Fahri. Untuk Bapak dan Ibu yang mungkin sudah memiliki beberapa pertanyaan, boleh untuk diajukan di kolom chat. Nanti kami akan coba bahas satu persatu. Namun apabila ada pertanyaan yang belum tercover, nanti coba kita lihat apakah tim P2PK berkenan untuk menjawab dan kami akan sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Silakan Ibu Wuri, saya persilakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Kami di sini saya dan Mas Fahri akan menyampaikan terkait dengan bagaimana sih cara melaporkan laporan tahunan bagi konsultan pajak. Nah, di sini sebenarnya kurang lebih hampir sama dengan tahun lalu, namun memang ada beberapa spot ya yang harus kita jelaskan kembali. Pentingnya atau peran dari konsultan pajak itu seperti apa sih untuk secara makroekonomi kan ternyata perannya sangat besar ya. Mungkin materi sudah bisa dilihat ya. Oke, di sini kita masuk ada beberapa agenda, namun kurang lebih 8 ya. Kita ada cukup waktu sekitar 1 jam ya Mbak Nova ya. Sampai dengan jam 4 bisa. Iya. Aman ya. Di sini mungkin yang pertama itu PPPK yang tadinya DJP sekarang jadi Pusat Pembinaan Profesi Keuangan sebagai regulator pembina dan pengawas profesi keuangan khususnya konsultan pajak, yaitu Bapak Ibu. Apa sih pembinaan dan pengawasan konsultan pajak sebagai di sini profesi keuangan? Tadi sempat disebutkan oleh Pak Luri bahwa konsultan pajak itu sudah jelas dimasukkan dalam Undang-Undang P2SK. Ya, di situ jadi profesi keuangannya benar-benar jadi punya peranan sangat penting untuk ekonomi di Indonesia. Di sini P2PK atau kita sebut Pusat Pembinaan Profesi Keuangan sebagai regulator profesi keuangan itu memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan, juga berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan menekan risiko sistem keuangan. Di sini kuncinya adalah ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan. Di sini kalau misalnya Bapak Ibu melihat ada poin-poin 5 poin di sini, yaitu adalah sistem keuangan yang terintegrasi dan profesi keuangan yang kredibel itu membutuhkan 5 fondasi. Di sini di poin 3 ternyata disebutkan itu adalah profesi keuangan yang kredibel, yang artinya Bapak Ibu di sini sebagai konsultan pajak. Nah, di sini yang pertama izin saya sebutkan ya, yang pertama sistem keuangan berintegritas, yang kedua public trust dan compliance yang tinggi, lalu yang ketiga ini profesi keuangan kredibel, yaitu salah satunya konsultan pajak, lalu regulasi yang mendukung itu ada di kami, lalu dipercaya dan diakui di dunia internasional. Nah, tadi juga sudah sesuai ya dengan IKPI bahwa diakui secara dunia. Jadi visinya sudah dapat nih. Oke, kita next. Nah,
Di sini sedikit dari kita kan di sini analis pelaporan ya. Analis pelaporan itu salah satunya itu akan menjanjikan informasi. Informasi di sini salah satunya infografis dari konsultan pajak. Kalau kita lihat di sini ada demografi konsultan pajak, kita memetakan ini data di P2PK per 6 Maret 2025. Mungkin sekarang sudah bertambah ya Mas Fahri ya. Sudah alhamdulillahnya dari konsultan pajak peminatannya itu masih cukup tinggi dibanding dengan profesi keuangan lainnya. Di sini ternyata kalau kita lihat dari gender itu memang masih didominasi oleh pria. Itu sekitar 62,92%, sedangkan kalau untuk wanita itu masih di 37,08%. Mungkin Ibu Nova salah satunya ya. Oke, kalau kita lihat di sebelahnya itu ada tabel di situ. Untuk jumlah konsultan pajak berdasarkan sertifikasi ini memang masih didominasi oleh sertifikasi A. Jadi mungkin kita juga kan ada peningkatan ya dari A ke B atau dari B ke C. Nanti mungkin diharapkan semuanya akan tumbuh. Jadi baik A, B maupun C ketiganya akan mungkin suatu saat akan seimbang si kotak-kotaknya ini. Ya, itu yang kita sampaikan. Lalu di nextnya, kalau tadi gender dan berdasarkan klasifikasi sertifikasinya, kalau sekarang kita kelompokkan di usia. Kalau untuk usia, ya masih didominasi oleh usia produktif secara keseluruhan ya, di sini 31 sampai 40. Itu sekitar 2.285. Nah, kita akan fokus mungkin di usia kelompok kurang dari 30 sampai dengan usia produktif di 5160 mungkin ya, itu kita harapkan dari ujian sertifikasi dan akhirnya mendaftarkan konsultan pajak ini akan seiring bertambah ya, kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini statistik USKP. Statistik USKP kita mulai dari 2023 ya Mas Fahri ya, bulan Desember kalau nggak salah ya. Oke, di bulan Desember ini untuk kuota peserta kalau kita lihat di sini ada warna biru, persegi biru ini adalah kuota peserta. Di sini kenapa kita sampaikan kuota peserta? Seiring waktu 2023, 2024-nya gelombang 1, 2, 3 ternyata semakin lama itu semakin besar kuotanya. Jadi ini kita membuka keran ya, istilahnya keran ada embernya, nah embernya ini diperbesar oleh kita. Jadi dengan harapan jumlah kelulusannya akan lebih banyak. Dan dengan harapan ini untuk mendaftar sebagai konsultan pajaknya pun lebih banyak. Karena di sini kita lihat untuk jumlah kelulusan pun ketika dia sudah meningkat tajam ya di kurang lebih 500-an ya, 500 lebih ini 464. Di sini tapi yang mendaftar sebagai konsultan pajak baru sekitar 29. Mungkin kita harapkan akan ada konsultan pajak baru dari lulusan USKP. Oke. Next. Nah, di sini kalau tadi kita sudah sampaikan secara infografis. Nah, kita sekarang mau memperkenalkan diri apa sih yang dikerjakan oleh P2PK, proses bisnisnya seperti apa, layanannya seperti apa. Kalau kita lihat di sini ada gambar. Di sini kalau tadi Pak Luri sempat menyampaikan ada profesi, terus ada inisial sama development. Nah, di sini kita lihat ketika melakukan sertifikasi profesi dan dinyatakan lulus, itu Bapak Ibu sudah melalui proses ini ya, dan melakukan perizinan, register, mendapatkan izin profesi, dan mendapatkan izin kantor. Nah, ini sebenarnya untuk proses bisnis ini adalah proses bisnis existing untuk profesi keuangan selain konsultan pajak. Namun, karena sudah di bawah binaan dan pengawasan P2PK, kemungkinan besar konsultan pajak ini akan
mirroring sama dengan profesi keuangan lainnya untuk pembinaan dan pengawasannya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan perizinannya, nah di sini Bapak Ibu berhak memberikan jasa konsultan pajak kepada seluruh wajib pajak atau klien. Namun di situ Bapak Ibu punya kewajiban, selain ada hak ada kewajiban. Kewajibannya itu menyampaikan laporan. Kalau tadi laporan itu sebagai alat komunikasi ya, info dari Pak Luri, alat komunikasi dari konsultan pajak kepada kita, regulator P2PK, itu adalah laporan tahunan. Nah ini disampaikan ke kami, ke P2PK, Sekretariat Jenderal, yang nanti akan berubah jadi Direktorat Jenderal. Nah ini akan kami simpan dan analisis, tidak hanya disimpan, tapi kami analisis dan dimasukkan ke dalam database. Lalu jasa yang diberikannya itu seperti apa sih? Nah, jasa yang diberikan itu kan pasti ada panduan ya. Nah, panduan itu harus dipatuhi. Jadi kepatuhan yang nanti akan P2PK lihat itu adalah kepatuhan ketepatan waktunya, kepatuhan kelengkapan dan kebenarannya, lalu kepatuhan dalam mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kalau kita dilihat di sini ada 3 poin ya, ada peraturan perundang-undangan, ada SPM-nya dan ada standar profesi. Nah, 3 hal ini yang akan jadi poin view untuk pengawasan. Pengawasan di sini ada 2 hal, yaitu pengawasan secara berkala dan pengawasan secara sewaktu-waktu. Jadi Bapak Ibu di sini kalau tadi kan Pak Luri di awal sempat menyampaikan laporan ini nanti akan kita analisis dan akan kita profile. Profil risikonya itu akan menentukan apakah Bapak Ibu masuk ke dalam merah, hijau atau kuning. Nah itu ketika dianalisis akan muncul prioritas ya, prioritas merah misalnya. Nah itu akan masuk ke dalam pool pengawasan untuk berkala. Kurang lebih seperti itu. Jadi ketika sudah dilakukan pengawasan, itu akan ada dampaknya bisa action plan dan atau sanksi administrasi. Tapi kalau ternyata Bapak Ibu memang sudah mematuhi dan baik dalam kepatuhannya, itu akan terhindar dari yang namanya sanksi administratif. Tapi kalau misalnya ternyata kurang mematuhi poin-poin itu, mungkin ada action plan ya. Yang paling berat itu mungkin sanksinya sampai dengan misal sampai dengan pencabutan misal. Tapi kalau hanya ada secara administrasi, mungkin nanti dari action plan atau rekomendasi terlebih dahulu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi gambarannya proses bisnis secara keseluruhan di P2PK itu seperti itu. Jadi selain perumusan kebijakan, penyajian informasi, P2PK juga berkewajiban untuk melakukan pengembangan terhadap profesinya. Jadi ketika Bapak Ibu terdaftar sebagai konsultan pajak di kami, jadi kita punya kewajiban untuk Bapak Ibu untuk mengembangkan profesinya. Jadi dari laporannya pun itu menjadi suatu kewajiban dilaporkan dan kami akan analisis dan itu menjadi suatu profiling risiko untuk kami. Ya, oke, next. Ini laporan tahunan, mungkin ini gambar secara sekilas. Jadi Bapak Ibu sebagai konsultan pajak akan menyampaikan kepada P2PK dan apa saja sih yang disampaikan. Nanti mungkin secara detail akan ada di slide selanjutnya. Nah di sini dari P2PK sendiri data yang didapat itu memang untuk P2PK di P2PK hanya ini akan jadi pembanding. Jadi apa yang Bapak Ibu sampaikan kepada kami itu akan disandingkan atau mungkin akan menjadi pembahasan di beberapa instansi yang lain ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kewajiban Bapak Ibu untuk melaporkan laporan tahunan ini 3 hal ini ya. Jadi untuk yang Sikop sekarang memang pengembangannya kan masih berjalan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Luri. Jadi untuk sampai dengan 2024 pelaporan 2025 itu masih baru 3 poin ini. Oke, next.
Oke, kalau tadi kita lihatnya gambar-gambar ya. Kalau sekarang kita masuk ke dasar hukum. Dasar hukum kenapa sih harus diwajibkan gitu? Nah ternyata kepatuhan konsultan pajak terhadap penyampaian laporan tahunan kepada PPPK ini itu ada di PMK 175 2022. Nah ternyata kepatuhan konsultan pajak itu tidak hanya menyampaikan laporan tahunan saja. Karena hari ini temanya menyampaikan laporan tahunan, jadi kita spot di penyampaian laporan tahunannya. Hanya Bapak Ibu, kami ingatkan kembali di sini ada beberapa ya kepatuhan untuk konsultan pajak. Yang pertama itu mematuhi peraturan perundang-undangan, itu wajib hukumnya, kode etik dan berpedoman pada standar profesi. Lalu mengikuti kegiatan PPL, saya yakin Bapak Ibu sudah menyampaikan atau sudah mengikuti PPL secara lengkap. Lalu menyampaikan pemberitahuan kepada PPPK setiap adanya perubahan, misal perubahan nama, alamat rumah dan atau kantor. Dan yang terakhir ini perpanjangan kartu izin konsultan pajak. Ini untuk peraturan yang existing sekarang di PMK 175 2022. Oke, karena di sini diperbesar nih kalau tulisan itu di stabilo ya, menyampaikan laporan tahunan kepada PPPK. Aturannya seperti apa sih sebenarnya? Yang mungkin Bapak Ibu di sini sudah tahu, hanya mungkin kami sampaikan kembali bahwa ketentuan mengenai pelaporan tahunan itu terdapat dalam pasal 25. Terus ketentuan mengenai kegiatan PPL-nya itu ada di pasal 24. Isinya seperti apa? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini kewajiban laporan tahunan itu disampaikan kepada Sekretariat Jenderal Sekju Kepala PPPK. Disampaikannya setiap tahun secara elektronik, itu paling lambat akhir bulan tahun berikutnya. Kalau di sini dicontohkan laporan tahunan konsultan pajaknya tahun 2024, maka wajib disampaikan paling lambat itu di akhir bulan ini 30 April 2025. Terus siapa sih yang wajib lapor? Lalu kapan kewajiban laporan tahunan itu muncul? Kita lihat di sini. Siapa sih yang wajib lapor? Yaitu setiap konsultan pajak yang memiliki izin. Jadi Bapak Ibu yang sudah memiliki izin di P2PK yang terdaftar di Kementerian Keuangan itu wajib melaporkan. Lalu kapan kewajiban laporan tahunan itu muncul? Itu pada saat izin diterbitkan. Sampai yang disampaikan pada tahun berikutnya ya. Nanti kita simulasikan. Mungkin kalau misalnya kalimat-kalimat ini agak rancu, nanti kita simulasikan bareng-bareng. Lalu di sini unsur laporan tahunan itu apa aja sih? Kalau tadi kan kita sudah lihat di gambar-gambar itu, ada daftar klien, ada daftar realisasi PPL-nya, lalu ada kartu tanda anggota asosiasi, dan yang terakhir ini surat keterangan bekerja. Surat keterangan bekerja ini ada tanda bintangnya di sini. Apabila konsultan pajak itu bekerja pada suatu perusahaan yang tidak memberikan jasa konsultan perpajakan. Jadi konsultan pajak ini bekerja sebagai karyawan yang mengurusi perpajakan, kurang lebih seperti itu. Nah, oke. Nah, dari yang poin-poin daftar klien, daftar realisasi PPL, kartu tanda anggota asosiasi, serta surat keterangan bekerja, kami definisikan satu persatu ya. Di sini untuk daftar klien, apa sih yang dimaksud dengan daftar klien? Yang pertama, yaitu isian daftar wajib pajak yang diberikan jasa perpajakan terdiri atas tahun laporannya, NPWP, nama wajib pajak, alamat wajib pajak, status PKP-nya, cakupan jasa yang diberikan dan keterangan. Lalu yang kedua, setiap konsultan pajak ini wajib mengisi wajib pajak yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi ketika Bapak Ibu mempunyai klien, silakan disampaikan keseluruhan. Jadi kalau misalnya memang pada tahun 2024 itu memberikan jasa sebanyak 100 klien, kami harapkan 100-100-nya disampaikan. Tadi Pak Luri sudah menyampaikan juga, mungkin nanti untuk kedepannya akan disampaikan laporan secara berkala setiap bulannya, itu untuk memudahkan Bapak Ibu tidak kalau dikumpulin di terakhir banyak agak kesulitan mungkin ya, tapi kalau misalnya sudah memberikan jasa di bulan September
langsung di-input. Nah itu kami merasa itu memudahkan ya dan akan memberikan manfaat juga. Lalu di poin 3, apabila konsultan pajak bekerja pada suatu perusahaan yang tidak memberikan jasa konsultasi perpajakan, ini konsultan pajak dapat mengisi daftar kliennya dengan nama perusahaan tempatnya bekerja dengan melampirkan surat keterangan bekerja. Ini dipersilahkan. Ya, jadi untuk pengertian daftar klien clear ya, kami harapkan tidak menjadi pertanyaan lagi karena di sini sudah cukup jelas. Oke, kita lanjut lagi. Nah, tadi sudah daftar klien, sekarang kita masuk poin 2. Di sini daftar realisasi pengembangan profesional berkelanjutan atau kita sebut PPL. Nah, di sini kegiatan PPL itu terdiri atas nampaknya sudah tidak asing ya, PPL terstruktur dan PPL tidak terstruktur. Untuk PPL terstruktur itu bisa didapat dari konferensi, seminar, lokakarya, diskusi panel, pelatihan atau kursus dalam bidang perpajakan. Ini untuk terstruktur. Untuk PPL tidak terstruktur yaitu partisipasi dalam kegiatan berorganisasi yang diselenggarakan oleh Asosiasi Konsultan Pajak. Nah, di sini daftar realisasi PPL ini diterbitkan oleh Asosiasi Konsultan Pajak. Untuk kewajibannya sendiri, ini setiap tingkatan baik A, B maupun C itu berbeda. Untuk A 20 SKP, untuk B 40 SKP, dan untuk C 60 SKP. Untuk terdiri atasnya mungkin Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya di situ komposisinya seperti apa. Nah, terus beberapa kali kita dapat masukan, ini kebanyakan atau segala macam. Nah, ini memang sampai dengan saat ini kami sedang menggodok ya peraturan revisiannya. Apabila memang disepakati ya, mungkin akan ada perubahan. Cuma kita belum bisa spill nih, apakah berubah atau janjian makin banyak ya? Oh, ya, kalau masukan ke kami jangan terlalu banyak gitu, dikurangi. Tapi apakah masukan dari kami itu diterima atau tidak? Mungkin itu tergantung dari tim Biro Hukum kami ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk realisasi PPL. Jadi saya harapkan ini sudah cukup jelas pengertiannya ya. Daftar realisasi PPL itu seperti apa aja. Nah, kita lanjut. Nah, di sini daftar realisasi PPL itu kapan kewajiban mengikuti PPL-nya muncul. Jadi ada dua hal. Lalu kapan kewajiban pelaporan PPL-nya itu muncul. Jadi kapan wajib diikuti dan kapan wajib dilaporkan. Nah, kalau di sini kita lihat kapan kewajiban mengikuti PPL-nya itu muncul, itu kewajiban mengikuti kegiatan PPL dan memenuhi SKP dihitung mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah diterbitkan izin praktek. Ya. Lalu kapan kewajiban pelaporan PPL-nya itu muncul? Kalau untuk daftar realisasi PPL disampaikan tahun berikutnya setelah kewajiban mengikuti kewajiban PPL, ya. Nanti kita ada contoh ya. Mungkin kalau misalnya kita melihat dari sini saja apa sih ini gitu. Tapi kalau kita lihat contoh mungkin akan lebih terang benderang. Ya, oke, kita next. Di sini untuk kewajiban laporan tahunan yang ketiga yaitu kartu tanda anggota asosiasi. Tadi yang pertama daftar klien, yang kedua daftar PPL, yang ketiga kartu tanda anggota asosiasi. Nah, yang ketiga ini Bapak Ibu insya Allah semuanya punya ya kartu anggota asosiasi, di sini IKP. Nah, kartu anggota asosiasi itu diterbitkan oleh asosiasi, dalam hal ini IKP. Lalu kartu tanda anggota asosiasi itu wajib masih berlaku pada saat pelaporan. Lalu kartu tanda anggota asosiasi itu beda sama kartu izin praktik ya Bapak Ibu. Karena ini masih banyak pertanyaan kepada kami. Ini kartu tanda anggota asosiasinya belum jadi atau masih diperpanjang, boleh nggak pakai kartu izin praktik? Nggak boleh. Tunggu dulu aja kartu tanda anggota asosiasi. Tapi nanti mungkin terbitnya setelah pelaporannya selesai, mungkin bisa ini ya, surat keanggotaan atau surat ini bisa nggak sih? Nggak bisa.
harus tetap kartu tanda anggota asosiasi ya Bapak Ibu. Lalu yang poin 4, SK keanggotaan asosiasi itu tidak dapat menggantikan kartu tanda anggota asosiasi. Jadi, kalau dimintanya kartu tanda anggota asosiasi, monggo dilampirkannya kartu tanda anggota asosiasi. Jadi, kartu izin praktik itu tidak bisa menggantikan, SK keanggotaan asosiasi juga sama, itu tidak bisa menggantikan. Ya, karena kenapa kita sampaikan di sini? Karena masih ada beberapa pertanyaan. Boleh nggak pakai kartu izin praktik dulu? Itu tidak boleh, ya. Oke, kita lanjut yang keempat. Kalau yang keempat ini bagi Bapak Ibu konsultan pajak tapi tidak bekerja di pemberian jasa konsultan pajak. Ini namanya surat keterangan bekerja. Di sini surat keterangan bekerja itu diterbitkan oleh perusahaan tempat konsultan pajak bekerja. Perusahaannya ya. Lalu surat keterangan bekerja itu menyatakan bahwa yang bersangkutan bekerja di perusahaan tersebut dan tidak memberikan jasa konsultasi perpajakan. Lalu di sini apabila konsultan pajak bekerja pada suatu perusahaan namun memberikan jasa konsultasi perpajakan, maka klien harus dilaporkan oleh konsultan pajak tersebut. Jadi pekerjaannya dua ya, bekerja di perusahaan, lalu dia juga secara pribadi melakukan konsultasi perpajakan. Nah ini harus dilaporkan. Oke, next. Jadi 4 sudah definisi secara lengkap sudah disampaikan ya Bapak Ibu. Lalu yang keempat, nah ini contoh kasus. Yang tadi kewajiban pelaporan memperoleh tingkat izin ya. Oke. Di sini contoh kasus A ini bagaimana kewajiban laporan tahunan konsultan pajak Elon Musk apabila memperoleh izin tingkat A-nya pada tanggal 5 November 2024. Jadi hampir akhir bulan ya. Akhir tahun, sorry. Di sini jawabannya, konsultan pajak itu wajib menyampaikan laporan tahunan periode 2024 paling lambat tanggal 30 April 2025. Jadi izinnya 2024, tapi tetap 2025 itu harus tetap melaporkan. Melaporkan ya. Lalu pemenuhan SKP PPL konsultan pajak Elon Musk ini tidak wajib untuk tahun 2024. Dengan demikian daftar realisasi PPL tidak perlu dilampirkan pada laporan tahunan periode 2024. Lalu konsultan pajak Elon Musk wajib mengikuti PPL dan memenuhi SKP PPL tingkat A yaitu 20 SKP untuk sekarang pada tahun 2025 yang disampaikan pada tahun 2026. Jadi, di sini ketika Elon Musk itu sudah mendapatkan izin 2024, itu wajib pelaporannya itu sudah ada di 2025. Jadi 2025 itu harus melaporkan. Tapi SKP-nya masih kosong misal, tidak apa-apa. Tapi kewajiban pelaporannya sudah ada, ya. Nah, untuk kewajiban pemenuhan SKP-nya itu baru ada di Januari 2025. Jadi ketika misalnya melaporkan di tahun 2026, itu kewajibannya itu sudah tidak boleh kosong lagi Bapak Ibu untuk SKP-nya. Ya, jadi sudah harus ada minimal 20 SKP yang akan dilaporkan nanti di 2026 untuk kegiatan 2025. Ya, kurang lebih seperti itu ya untuk contoh kasus A. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kasus B. Untuk kasus B, kalau tadi Elon Musk, sekarang Elon Mbak. Nah, di sini bagaimana kewajiban laporan tahunan konsultan pajak Elon Mbak yang sebelumnya memiliki izinnya tingkat A, terus kemudian naik tingkat jadi B pada tanggal 20 Desember 2024. Nah, di sini karena ini masih banyak pertanyaan. Dengan artian, oh karena saya sudah B berarti sudah harus langsung 40 gitu nanti dilapor 2025-nya. Oh, enggak. Di sini kita lihat ya, cut off-nya ada di Desember. Konsultan pajak Elon Mbak ini wajib menyampaikan laporan tahunan periode 2024 itu paling lambat 30 April 2025. Ini sudah pakem ya. Lalu pemenuhan SKP PPL-nya ini untuk tahun 2024 itu masih tingkat A, jadi masih 20 SKP. Tapi kalau untuk tingkat B-nya itu baru diwajibkan nanti di Januari 2025. Jadi
Sudah cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya cut off kewajiban pemenuhan PPL itu ada di Januari tahun berikutnya. Tapi kalau untuk pelaporannya itu langsung diwajibkan. Ya. Oke. Mungkin untuk kewajiban laporan tahunan ini sudah cukup jelas. Tapi kalau untuk teknisnya seperti apa nih? Bapak Ibu sudah paham nih, oh ternyata yang dilaporkan ini. Tapi cara menyampaikannya seperti apa, nanti akan disampaikan secara detail oleh teman saya, Mas Fahri, di aplikasi pelaporan Sikop. Dari saya cukup sekian, mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya Mbak Nova, mumpung lebaran juga. Ya mungkin dari saya cukup sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Wuri. Berarti langsung dilanjut sama Pak Fahri ya Pak? Boleh. Gas Pak. Baik. Terima kasih Bu Nova. Mohon izin Bapak Ibu sekalian untuk melanjutkan pemaparan aplikasi pelaporan ya yang selama ini disampaikan melalui Sikop untuk konsultan pajak. Nah, aplikasi Sikop ini sendiri disampaikan melalui sikop.kemenq.go.id yang sebelumnya itu di alamat ini tuh naungi oleh DJP ya. Sekarang mulai tahun 2022 Sikop dialihkan ke P2PK, terutama kita hostingnya di Pusintek. Jadi sudah dialihkan sejak tahun 2022 dan Sikop ini juga bukan hanya untuk pelaporan, tetapi juga untuk perizinan juga ya Bapak Ibu. Kalau misalnya mau meningkatkan izin atau ada perubahan data dan sebagainya juga existingnya saat ini itu masih melalui Sikop seperti itu. Nah, akun Sikop ini diperoleh pada saat Bapak Ibu pertama kali mengajukan izin, mulai dari saat masih calon konsultan pajak sampai dengan nanti seterusnya ya, selama Bapak Ibu masih aktif menjadi konsultan pajak. Jangan sampai nanti lupa ya Bapak Ibu. Kalaupun lupa nanti ada mekanismenya, yaitu Bapak Ibu dapat menghubungi kami di P2PK untuk menanyakan, biasanya yang lupa itu PIN ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya terkait itu. Nah, ini untuk penyampaian tahunan melalui Sikop. Kalau Bapak Ibu masuk ke sikop.kemenq.go.id akan disajikan tampilan seperti berikut. Di pojok kanan atas itu ada tulisan Anda adalah konsultan, klik untuk login. Nah, Bapak Ibu dapat mengklik yang tulisan yang biru itu, klik untuk login. Ketika Bapak Ibu masuk, nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Kotak dialog untuk login. Nah, loginnya ini menggunakan NPWP ya, NPWP 15 sampai saat ini masih menggunakan NPWP 15. Kemudian password yang Bapak Ibu gunakan. Nah, apabila Bapak Ibu lupa passwordnya, Bapak Ibu dapat menggunakan fitur reset yang ada di bagian bawah jika ada lupa password. Tapi itu harus menggunakan PIN. Nah, apabila Bapak Ibu juga lupa PIN-nya berapa, nah Bapak Ibu dapat menghubungi P2PK seperti itu. Selanjutnya ada ini ya, ada menu, ada 3 tab di ketika Bapak Ibu masuk ke Sikop setelah login ya. Setelah login Bapak Ibu masuk ke aplikasi Sikop, itu ada 3 tab. Ada beranda, layanan mandiri, dan informasi dan monitoring. Nah, untuk laporan tahunan, penyampaiannya melalui tab layanan mandiri, menu laporan tahunan yang paling kanan. Kalau kita klik, itu akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah
kami istilahkan sebagai tampilan utama ya Bapak Ibu. Di atas itu daftar laporan tahunan yang telah Bapak Ibu input atau sampaikan. Yang di tengah-tengah itu form utamanya. Yang paling bawah adalah detail laporan tahunan. Itu nanti fungsinya untuk Bapak Ibu menginput daftar klien. Kita masuk ke pertama kali itu harus ke laporan form utama ya, laporan tahunan yang di tengah. Nah, pertama kali kita input form utama ini. Untuk nama, alamat, nomor izin praktik, tingkat, NPWP yang Bapak Ibu miliki itu sudah otomatis di generate oleh sistem. Jadi data ini sudah otomatis diambil. Namun untuk isian berikutnya yang warnanya putih itu ya, putih tahun laporan, SPT tahunan, tanggal SPT, pajak penghasilan terutang, nama kota itu Bapak Ibu harus isi sendiri. Nah, ini penting yang kami tandai merah itu ya. Jadi tahun laporan itu harus diisi dengan tahun pemberian jasa yang dilaporkan. Bukan tahun ini ya Bapak Ibu. Kalau tahun ini berarti disampaikannya tahun depan. Jadi yang disampaikan seperti SPT. Jadi kalau SPT kan SPT tahun 2024 disampaikan 2025 kan sama laporan tahunan konsultan pajak pun sama seperti itu. Jadi yang disampaikan tahun ini adalah tahun laporan yang kemarin ya, yang tahun 2024 seperti itu. Jadi jangan sampai salah menyampaikan karena mentang-mentang tahun ini 2025 maka disampaikan tahun 2025. Nah itu nanti ada kendala sistemik tuh nanti kalau seperti itu. Nanti akan kami sampaikan berikutnya. Nah, yang kedua, hal yang penting yang kedua adalah PPh terutang itu adalah PPh yang yang harus dibayar ya, yang di SPT ya, bukan PPh yang kurang dibayar atau malah diisi status SPT-nya, misalnya nihil, kurang bayar atau lebih bayarnya. Karena nanti kalau Bapak Ibu mengisi seperti itu, nanti tidak akan bisa disimpan. Mungkin Bapak Ibu di sini pernah juga mengalami yang demikian ya. Jadi udah isi semua, tapi tombol simpannya tidak bisa diklik atau hanya muter aja itu ya. Kursor Windows-nya. Nah itu kemungkinan besar karena Bapak Ibu mengisi PPh terutangnya dengan karakter gitu ya, bukannya angka. Jadi yang harus diisi di PPh terutang hanya angkanya saja, termasuk tanda baca atau separator ya. Biasanya kita kalau menulis angka ribuan kan ada titiknya ya untuk separator. Nah itu juga jangan diisi menggunakan separator. Jadi murni angka supaya sistem Sikop dapat membacanya seperti itu. Nah, kemudian ya yang terakhir tadi seperti yang kami sebutkan juga, jadi PPh terutang adalah PPh yang disampaikan di SPT Bapak Ibu ya sebagai konsultan pajak. Seperti itu. Kita lanjut, setelah Bapak Ibu mengisi form utama ini dengan lengkap, tahun laporan, SPT tahunan harus sama ya, kemudian tanggal SPT dan PPh terutangnya angka semua, disimpan bisa, kemudian Bapak Ibu lanjut mengisi detail daftar klien. Nah, ini juga kalau misalnya Bapak Ibu belum mengisi yang tadi, ada juga yang langsung mau mengisi daftar klien. Ini nggak bisa, pasti nggak bisa karena form yang tadi, yang ini, form utama ini belum diisi. Jadi ketika ini belum disimpan, ini belum bisa di input seperti itu. Jadi harus isi yang form utama dulu, baru kemudian isi yang daftar kliennya seperti itu, harus berurutan. Nah, ketika sudah diklik tambah baru, Bapak Ibu akan mendapati form seperti ini ya, form daftar kliennya ya. Jadi kalau dulu waktu masih di aplikasi Sikop itu masih hosting di DJP,
itu NPWP-nya itu otomatis muncul Bapak Ibu. Jadi ketika maksud saya detailnya itu otomatis muncul ketika Bapak Ibu menginput NPWP gitu ya. Jadi tidak perlu menginput manual. Nah, sayangnya ketika aplikasi Sikop ini kami dialihkan dari DJP ke P2PK, itu fungsi ini sepertinya tidak diikutkan Bapak Ibu. Jadi terpaksa Bapak Ibu harus menginput secara manual ya. Jadi NPWP-nya diinput, nama wajib pajaknya juga, alamat, PKP, cakupan jasa, dan keterangannya itu harus diinput secara manual. Jadi ketika sudah diinput semua, Bapak Ibu klik tambah. Ketika diklik tambah, nah nanti Bapak Ibu akan muncul daftar klien ya di bawah ini ya, di form ini, di yang form detail 8 tahunan itu nanti akan banyak tuh. Kalau Bapak Ibu punya kliennya 1, ya akan muncul 1 sampai apabila ada 500 ya 500 nanti akan muncul seperti itu. Jadi di input satu-satu gitu. Sikop masih belum bisa memiliki fitur untuk menginput secara gelondongan. Jadi harus diinput satu-satu. Nah, ini ketika Bapak Ibu sudah mengisi form utama, semua klien sudah diinput. Nah, ini Bapak Ibu akan mengirim daftar laporan tahunannya. Nah, ini tampilannya seperti ini ya, apabila sudah diisi. Jika ada tahun 2021, 2022, 2023, 2024 yang belum dikirim, itu ada statusnya. Jadi untuk status ini Bapak Ibu masih banyak pertanyaan ke kami. Kok laporan tahunan saya sudah dikirim tetapi belum ada statusnya ya. Nah, jadi kami sampaikan sekali lagi bahwa yang kami lihat untuk penyampaian adalah tanggal laporannya Bapak Ibu, bukan status yang muncul di sistem Sikop. Jadi apabila Bapak Ibu sudah muncul tanggal laporannya, itu artinya sebenarnya Bapak Ibu sudah menyampaikan melalui Sikop, seperti itu ya. Sudah menyampaikan daftar klien melalui Sikop. Jadi yang kami anggap telah disampaikan adalah yang tanggal laporannya sudah ada ya. Jadi apabila Bapak Ibu sudah kirim, artinya sudah sampai ke kami, seperti itu. Tidak perlu lagi menunggu status apakah itu diterima atau ditolak, itu diabaikan saja Bapak Ibu, karena itu adalah istilah yang masih dulu ya, bawaan DJP, jadi ada sistem yang harus kami approve secara manual seperti itu. Jadi ini sampai tahap ini Bapak Ibu sudah mengisi salah satu unsurnya yang tadi ya, laporan tahunan kan ada 3 unsurnya yang utamanya ya. Daftar klien, terus daftar PPL, kemudian KTA ya, kartu tanda anggota asosiasi. Nah, di Sikop ini sayangnya hanya daftar kliennya saja, belum ada unsur yang lain. Jadi untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan PMK, maka kami sambil menunggu aplikasi yang sedang dikembangkan, itu kami sementara ini masih menggunakan Google Form ya Bapak Ibu. Nah ini, jadi untuk laporan khusus tahun 2023 kemarin juga ya, kemarin seperti ini, dan 2004 ini juga masih kita menggunakan Google Form. Kenapa? Ya seperti tadi kami sampaikan bahwa Sikop tidak memiliki fitur yang lain ya, hanya untuk daftar klien. Jadi untuk unsur-unsur yang lainnya Bapak Ibu dapat menyampaikannya melalui Google Form di alamat berikut ya, bit.ly/LTKP 2024.
dan surat ini pun sudah kami sampaikan ya kepada semua asosiasi konsultan pajak melalui Peng 3 ya, PPPK 2023 pada tanggal 17 Februari 2025. Ini sudah kami sampaikan melalui asosiasi. Nah, kemudian untuk ininya, untuk formnya akan kami coba tayangkan ya sebentar. Muncul ya, baik. Jadi ini apabila Bapak Ibu tadi sudah mengklik ya bit.ly LTKP 2024, Bapak Ibu akan disajikan tampilan seperti ini Bapak Ibu. Di pengantarnya jelas bahwa yang disampaikan ada 4 unsur ya. Yang keempat itu tapi opsional ya. Yang nomor 1 sampai 3 itu tadi yang utamanya. Yang keempat adalah apabila Bapak Ibu bekerja pada suatu perusahaan yang tidak memberikan jasa konsultasi perpajakan. Bapak Ibu nanti menginput yang nomor 4. Ketika Bapak Ibu klik ini ya, sebentar. Coba saya masuk dulu. Ya, ketika diklik ini ya, kita klik berikutnya akan muncul ini ya, form isian data konsultan pajak. Nah, untuk tahun kemarin itu kami masih menggunakan isian ini adalah isian manual ya untuk namanya. Jadi Bapak Ibu pun agak kesulitan mungkin apabila nama Bapak Ibu tidak sesuai dengan yang disikop. Nah, ini daftar ini ketika kita klik, ini akan muncul semua nama termasuk dengan NPWP 15-nya Bapak Ibu. Data ini semuanya kami ambil persis dari sikop. Jadi apabila ada nama-nama yang mungkin ada tidak sesuai atau NPWP-nya tidak sesuai, mungkin nanti Bapak Ibu dapat mengajukan ini ya, perbaikan datanya melalui kami ya, melalui sikop ya Bapak Ibu. Kita contohkan misalnya ketika Bapak Ahmad ya, Bapak Ahmad. Oh, ini kalau misalnya kita cari susah nih, kan harus di scroll lagi ya. Bapak Ibu dapat diklik, kemudian ketik saja melalui keyboard ya, Ahmad. Nah, itu langsung ada tuh. Ahmad siapa? Nah, Bapak Ibu tinggal scroll lagi. Bapak Ibu namanya Ahmad siapa? Ini bisa di search ya melalui keyboard. Dan mohon diperhatikan juga untuk NPWP-nya ya Bapak Ibu. Jangan sampai kan nama kan ada juga yang pasti ada yang sama ya Bapak Ibu, yang nggak mungkin ada yang nama-namanya mirip ya. Seperti Bapak Ahmad Fauzi nih. Ini ada 3 nih. Bapak Ahmad Fauzi ada 3. Nah, Bapak Ibu perhatikan juga, jangan sampai NPWP-nya salah ya Bapak Ibu. Nah, ini salah klik, salah orang nanti. Ya, seperti itu. Kita klik misalnya ya. Kemudian tingkat izinnya berapa, keanggotaannya IKPI. Nah, nomor ponsel nanti untuk kami konfirmasi ya Bapak Ibu. Berapa? Nah, kemudian WP yang Bapak Ibu sampaikan di itu mau disampaikan juga. Apabila tidak ada, Bapak Ibu nolkan saja. Kemudian PPA terutang ya, yang tadi juga di sikop, di input. Nah, ini yang paling penting adalah
apabila ini ya yang dicetak di Sikop itu Bapak Ibu harus mengkompres ya, atau dibuat ukurannya itu maksimal 1 MB, karena apabila Bapak Ibu mengupload file yang di atas 1 MB itu nanti Google Form ini tidak dapat mengupload file itu. Jadi mohon dikompres dulu filenya, termasuk juga yang KTA Bapak Ibu, kartu tanda asosiasinya. Ini Bapak Ibu sesuaikan juga, termasuknya namanya ya Bapak Ibu, namanya LTKP sekian, NPWP 15 digitnya sekian, seperti itu. Nah, kembali lagi kami reminder bahwa kartu tanda anggota asosiasi ini bukan kartu izin praktik atau KIP yang diperoleh dari P2PK ya Bapak Ibu, tapi KTA itu adalah kartu tanda anggota dari asosiasi, seperti itu. Karena masih ada beberapa yang mengirimkan atau melampirkan KIP-nya, padahal yang kami maksud bukan itu. Seperti itu. Kita contohkan ya. Apabila kita, sebentar, saya coba ini ya, saya coba contohkan filenya. Kalau kita upload jadinya contoh PDF. Baik. Ya, kita kembali masuk ke form ya Bapak Ibu. Jadi apabila kita upload, nah misalnya ini, nah nanti akan muncul ya namanya, berarti tandanya sudah selesai diupload nih Bapak Ibu. Kemudian kita tambahkan yang KTA-nya. Nah, sudah berhasil diupload. Ini harus 1 MB. Ada pertanyaan lagi, kok saya upload tapi nggak bisa ya? Nah, kemungkinan besar permasalahannya ada di akun Google Drive Bapak Ibu. Jadi sebenarnya upload ini kepemilikan filenya tetap ada di Google-nya Bapak Ibu, bukan kepemilikan di kami. Apabila nanti Bapak Ibu kapasitas Google Drive-nya biasanya itu 15 ya, yang free ya, 15 GB yang free. Apabila sudah penuh, nanti Bapak Ibu tidak bisa mengupload apapun, dimanapun, di form apapun, di Google Form ya. Jadi diusahakan akun yang digunakan untuk mengupload file ini adalah akun yang Google Drive-nya belum penuh, seperti itu. Kalaupun penuh, mungkin ada yang perlu dihapus di Google Drive Bapak Ibu supaya dapat mengupload file yang ini, yang 1 MB ini, seperti itu. Itu banyak pertanyaan juga, kenapa kami nggak bisa mengupload seperti itu. Itu kendalanya karena itu. Kemudian pertanyaan form berikutnya yaitu terkait dengan PPL. Nah, ini kalau Bapak Ibu baru memperoleh izinnya tahun 2024, berarti kan tahun ini belum ada kewajiban PPL ya. Jadi nanti langsung lompat dia. Kalau kita iya, langsung lompat ke pertanyaan terkait dengan surat keterangan bekerja. Namun apabila di sini Bapak Ibu menjawab tidak, artinya Bapak Ibu telah wajib ikut PPL. Ketika klik berikutnya akan ada menu untuk isian PPL. Nah, seperti itu. Jadi jumlah PPL terstrukturnya berapa, non strukturnya berapa, dan juga jumlahnya totalnya. Ditambahkan, kita upload. Nah, kemudian berikutnya. Oh iya, saya belum ya, lupa saya. Ini 30. Saya isi asal aja ya Bapak Ibu.
Ketika berikutnya, nah ini adalah pertanyaan terakhir terkait dengan surat keterangan bekerja. Kalau Bapak Ibu memilih iya, nanti akan ada menu untuk melampirkan surat keterangan bekerja. Namun apabila tidak, Bapak Ibu akan langsung ke menu. Nah ini menu kirim langsung ya. Ketika sudah yakin semua isiannya sudah benar ya, sudah lengkap dan benar, Bapak Ibu tinggal klik kirim. Namun apabila belum yakin, nanti cek ulang untuk diperbaiki seperti itu. Dan apabila ini sudah dikirim pun, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan salinannya ya, salinan isian formnya itu di email yang Bapak Ibu gunakan untuk mengisi form ini seperti itu. Mungkin itu untuk pengisian melalui Sikop dan tambahannya ya melalui Google Form. Kita kembali ke ini. Kita kembali ke slide ya. FAQ. Nah ini beberapa pertanyaan yang sering diajukan kepada kami. Yang pertama adalah yang tadi ya, yang seperti sudah kami bahas juga sebelumnya, laporan di Sikop belum ada status diterima, bagaimana nih? Nah, itu tidak perlu dikhawatirkan karena diterima atau tidaknya itu kami lihat dari tanggalnya, bukan dari status yang ada di Sikop. Nah, untuk pertanyaan kedua, ada juga yang menanyakan bukti pengiriman laporan tahunan melalui Google Form ya terutama. Nah itu akan dikirim feedbacknya melalui Google Form ya. Kalau Bapak Ibu sudah klik kirim tadi, akan ada feedbacknya ke Google Form. Kalau di Sikop berarti tanggal kirim. Cukup untuk menjadi bukti pengiriman karena nanti akan masuk juga di database kami seperti itu. Nah ini juga permasalahan berikutnya, tombol tambah detail atau daftar klien tidak muncul apapun. Nah ini karena tadi form utamanya belum disimpan, jadi Bapak Ibu langsung mengisi yang detail yang di bawah itu ya. Harus isi form utama dulu, baru isi yang bawahnya. Kemudian FAQ yang berikutnya juga ini ya terkait dengan loading ya, loading pointer mouse-nya itu tidak jalan ya, cuma muter-muter aja. Nah itu kemungkinan karena Bapak Ibu mengisi pajak PPh terutangnya itu nihil atau ada separatornya di angkanya. Seperti contoh itu 2 juta ya. Jadi ada 2.000.000, harusnya tidak perlu titik ya. Jadi angka aja. Nah, ada juga yang seperti tadi yang seperti kami sampaikan berdampak sistemik itu ya Bapak Ibu. Jadi apabila Bapak Ibu salah dalam mengisi tahun di Sikop, misalnya Bapak Ibu niatnya menyampaikan tahun ini mau menyampaikan 8 tahunan nih, cuma Bapak Ibu terlanjur isi tahunnya 2025. Nah itu sayangnya di Sikop sampai saat ini belum ada fitur untuk merevisi ya Bapak Ibu, belum ada revisi laporan tahunan. Jadi apabila Bapak Ibu sudah terlanjur salah di Sikop, nanti Bapak Ibu dapat perbaikinya di Google Form-nya. Karena tadi di Google Form itu kan ada ada upload daftar klien juga. Nah itu nanti Bapak Ibu sesuaikan format yang ada di Sikop, tapi nanti tahun dan isiannya diganti saja. Itu dapat dibuat di Excel seperti itu. Nanti disampaikan saja melalui Google Form untuk revisinya. Kemudian Google Form-nya juga ini salah juga nih, ada yang perlu diperbaiki. Nah itu juga bisa langsung diperbaiki melalui link ini langsung dengan email yang sama ataupun email yang berbeda pun tidak apa-apa. Jadi bisa langsung diperbaiki karena Google Form ini dapat diisi berulang kali seperti itu. Nah kalau misalnya konsultan pajak ini tergabung dalam satu kantor atau persekutuan, nah itu tetap harus menyampaikannya secara individu ya, masing-masing, tidak bisa digabung.
karena PMK yang existing sekarang adalah PMK mewajibkan untuk mengisi laporan tahunan secara individu, bukan kantor, seperti itu. Kemudian cakupan daftar jasanya, nah kami menyarankan seperti ini ya Bapak Ibu, karena kan di Sikop belum ada daftar drop down-nya ya. Jadi kami imbau untuk mengisinya di 9 poin ini ya. Jadi terkait dengan pengurusan hak dan kewajiban perpajakan, dokumen dan administrasi perpajakan, uji tuntas pajak, tax planning dan seterusnya. Jadi kami imbau untuk diisi seperti ini. Meskipun ini sebenarnya belum ada ya, belum ada di PMK, tapi untuk memudahkan analisis ke depannya nanti mohon diisi seperti ini. Terkait dengan PPL, ada juga yang menanyakan ke kami ya, kalau PPL bagaimana? Nah itu kalau khusus untuk PPL kami arahkan langsung ke asosiasi masing-masing ya Bapak Ibu. Jadi karena PPL itu wewenangnya ada wewenang dari asosiasi, jadi mohon ditanyakan ke asosiasi. Kemudian tadi juga ada juga yang nanya NPWP-nya kok nggak muncul otomatis ya? Padahal dulu muncul otomatis. Nah ini karena Sikop yang dialihkan ke kami itu tidak membawa fitur yang otomatis itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu perlu untuk mengisinya secara manual. Dan juga ada pertanyaan terkait dengan NPWP klien yang ketika dicetak itu hasilnya terpotong. Nah ini masih bug Bapak Ibu, masih sampai saat ini belum ketika dicetak itu belum sempurna, jadi hanya sebagian ya yang dicetak. Tapi sebenarnya yang ada di database itu full Bapak Ibu. Jadi itu mohon diabaikan saja terkait dengan hasil cetakannya ya, hasil di PDF-nya. Tidak perlu jadi perhatian. Itu masih bug di P2PK. Mungkin itu dari kami. Apabila Bapak Ibu membutuhkan pertanyaan lebih lanjut, Bapak Ibu dapat menghubungi kontak kami ya. Ada di pusat kontak Kemenkyu 134. Kalau melalui web resminya ada di pppk.kemenkyu.go.id. Kemudian di email ada di kemenkyu@kemenkyu.go.id. YouTube juga ada, Instagram ada, Facebook dan Twitter juga ada. Jadi apabila Bapak Ibu butuh penjelasan atau pertanyaan bisa menghubungi kontak-kontak berikut. Mungkin itu dari kami Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Kami kembalikan lagi ke Bu Nova. Siap. Terima kasih Pak Fahri, Bu Wuri untuk penjelasannya mengenai tadi ya pelaporan 2024. Sudah banyak Bapak Ibu pertanyaan yang masuk, baik itu kebetulan kami hari ini online itu di 2 platform Zoom dan dua-duanya cukup ramai dengan pertanyaan. Begitu juga dengan YouTube, kami juga live YouTube sehingga nanti mungkin rekan-rekan konsultan atau anggota IKPI yang belum sempat menonton atau mengikuti hari ini bisa menonton kembali penjelasan dari Bapak dan Ibu. Tapi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dulu sebelum mungkin kita beralih ke sesi tanya jawab. Yang pertama mengenai materi Bapak Ibu, sudah banyak permintaan dari anggota kami untuk disampaikan. Saya telah menerima dari Bu Wuri, akan kami sebarluaskan kepada Bapak dan Ibu materi kita hari ini. Nanti akan dikirimkan kepada Bapak dan Ibu yang telah mengikuti acara kita hari ini. Yang berikutnya adalah tadi penekanan dari Bu Wuri bahwa kewajiban pemenuhan PPL itu tidak sama dengan kewajiban pelaporan ya Bu. Nah itu mungkin yang selama ini kami agak miss Bu, terutama mungkin saya ya, kalau saya dulu berpikirnya bahwa izin itu diperolehnya kapan, misalnya 2025, maka kewajiban pelaporannya itu jatuhnya di tahun berikutnya. Gitu. Kalau pelaporannya betul tapi ternyata PPL-nya, pelaporannya betul seharusnya 2025 tapi PPL-nya ternyata 2026 ya Bu. Nah itu yang mungkin bisa menjadi insight buat kita juga. Lalu juga mengenai PPH terutang. Di dalam laporan Sikop itu PPH terutang bukan 29 berarti ya Bu ya. Bukan PPH 29-nya tapi total terutangnya. Recording in progress. Ya, nah itu.
Lalu yang berikutnya adalah pengisian data klien yang perlu diinput, yang memang Pak Fahri banyak, nggak cuma ke Bapak Pak, ke kami juga pengurus pusat itu banyak masukan-masukan yang kami terima bahwa pengisiannya kok dulu udah canggih, tinggal masukin nomor MPWP muncul semua, sekarang enggak gitu. Termasuk status PKP saya sendiri jadi harus nanya Pak ke finance, mereka tuh manfaatin nggak sih gitu, atau malah ke staff-staff kami mungkin kita harus nanya mereka tuh PKP atau enggak ya, kalau yang kebetulan mungkin mengerjakan pelaporannya sendiri. Nah mudah-mudahan kedepannya boleh ya Pak, di mungkin yang 2026 Pak Luri izin Bapak untuk bisa, atau yang seperti kemarin yang sempat kita bahas mungkin bisa dengan mekanisme impor ya Pak. Gitu, itu mudah-mudahan diakomodir di 2025 yang dilaporkan di 2026. Lalu berikutnya adalah tadi berarti di Sikop itu kan sampai dengan hari ini tidak bisa memasukkan revisi atau pembetulan atas laporan ya Pak ya. Tapi secara JIFOM bisa. Nah mungkin ini pertanyaan pertama dari saya Pak, membedakannya yang mana yang pembetulan itu gimana Pak? Apakah kami misalnya tadi sebenarnya kan kalau saya lihat di Google Form-nya Bapak sudah menyebutkan di situ, bukan Bapak, sistem sudah menyebutkan bahwa nama filenya sebaiknya ini. Nah untuk membedakannya gimana Pak? Boleh Pak? Ya, jadi izin saya jawab, untuk di Google Form itu nanti kita dapat melihatnya di timestamp-nya Bu. Nah di di rekap data yang sudah masuk itu nanti semuanya, semua isian akan sambung jadi satu record panjang, termasuk dengan PPL, KTA dan juga daftar klien. Itu apabila kita telusuri, misalnya nih Ibu menyampaikan hari ini, ternyata salah, ada yang revisi tahun besok direvisi nih, direvisi. Nah itu kan kelihatan timestamp-nya. Jadi yang dipakai adalah yang terbaru, yang terakhir. Yang terakhir. Nah, kalau misalnya ternyata saya baru notis setelah lewat 30 April piye, Pak? Iya. Kalau untuk ketepatan waktu itu aman, Bu. Oh iya. Iya. Kalau untuk ketepatan waktu kita ambil yang kita perlakukan sama seperti yang lainnya. Kita ambil yang pertama kali disampaikan, misal Ibu menyampaikan hari ini tepat waktu, tapi ternyata ada perubahan nanti tanggal 1 Mei gitu. Nah perubahannya itu berarti yang akan kita ambil, tapi untuk penyampaian pertamanya itu yang jadi ketepatan waktunya. Oke, berarti sama seperti ketentuan pelaporan SPT ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya yang pertama itu sudah disampaikan atau normalnya sudah disampaikan sebelum 30 April 2025, maka apabila ternyata ada hal-hal yang perlu direvisi seperti tadi misalnya PPh terutang ya Pak, atau misalnya daftar kliennya ada yang kurang, itu bisa disampaikan di dalam pembetulan. Waktu tidak dianggap telat kalau disampaikannya lewat 30 April, walaupun mungkin sebisa mungkin tepat ya Pak ya. Iya. Karena tadi siapa tahu dapat reward katanya dari Pak Luri untuk konsultan yang bisa melaporkan tepat waktu. Oke, kalau gitu saya geser ke pertanyaan berikutnya, tapi mungkin tadi sebenarnya sudah ada di dalam Q&A, yaitu mengenai status Bapak dan Ibu. Karena memang ini menjadi kemarin juga kebetulan kan asosiasi termasuk IKPI menerima surat ya Bu, bahwa ada konsultan-konsultan yang ternyata belum melaporkan, tapi setelah dilakukan rekonsiliasi baik dengan IKPI maupun P2PK turun ya Bu jumlahnya gitu. Nah berarti status seperti tadi yang disampaikan Pak Fahri, itu status di Sikop saat ini tidak menggambarkan penerimaan atas pelaporan tahunan itu sendiri ya Pak? Betul, mungkin izin Mbak. Jadi yang diambil itu adalah yang di Sikop ya, itu kan daftar klien. Sedangkan yang waktu itu di daftar yang banyak itu banyak yang hanya mengisi Sikopnya saja, belum mengisi di Google Form-nya. Itu kan berarti belum lengkap. Jadi kami mengambil data dari dua itu. Jadi apabila Sikopnya sudah dan Google Form-nya sudah, artinya berarti sudah. Kalau hanya Sikopnya saja berarti kan artinya belum lengkap, unsur yang PPL dan KTA-nya belum disampaikan. Gitu. Jadi yang kami ambil dua itu. Ya. Gimana Mbak Uni mungkin tambahkan? Izin menambahkan, sebenarnya sama substansinya. Jadi Sikop itu hanya daftar klien, sedangkan yang disampaikan itu harus 3 poin ya.
daftar klien, daftar PPL, dan kartu anggota. Jadi kalau misalnya saya kan sudah gitu di Sikop, tapi lupa masukin JILform, dan JILform itu kan 2 unsur yang harus dimasukkan ya, termasuk Sikop jadi 3. Nah jadi kalau misalnya merasa sudah lewat Sikop tapi belum ke G-Drive-nya, berarti kita anggap itu belum menyampaikan. Jadi menyampaikan itu harus keduanya. Ya, karena kelengkapan itu kan tadi lengkap dan benar ya, dan tepat waktu. Jadi ketika lengkap dua-duanya sudah diisi, berarti itu sudah menyampaikan. Oke, jadi berarti mungkin untuk Bapak Ibu anggota yang sudah menyampaikan bisa melihat tanda terima tadi ya, karena dari respon dari Google Form itu sendiri kan akan memberikan konfirmasi apa saja yang sudah dikirim. Mungkin Bapak dan Ibu bisa melihat kembali dari tanda terima itu sendiri apa saja yang sudah diinput. Apabila tadi seperti yang disampaikan Bu Wuri sudah lengkap semuanya, maka seharusnya itu sudah diterima berdasarkan timestamp itu. Tapi kalau misalnya ada kekurangan, nah ini selagi kita dapat informasi bahwa bisa lapor pembetulan, mungkin Bapak dan Ibu bisa mensubmit kembali laporan tahunannya yang tahun sebelumnya dan melengkapi gitu. Selagi bisa dibilang saat ini kami masih dapat keluasaan ya Bu, nggak dikirimin surat cinta secara pribadi ya Bu, untuk memperingatkan bahwa ternyata laporannya belum lengkap. Boleh dicek dulu Bapak dan Ibu, termasuk yang mungkin sudah submit 2024 ya, Bapak dan Ibu yang kemarin. Oke, itu pertanyaan pertama. Mungkin izin untuk pertanyaan, karena saya lihat ada beberapa pertanyaan yang sama, saya akan summary-kan saja tanpa menyebutkan nama dari Bapak dan Ibu. Lalu yang berikutnya ada pertanyaan Bapak dan Ibu, ini juga mungkin tadi sebenarnya sudah ada di PPT terkait dengan konsultan yang menjadi satu badan hukum. Baik itu bentuknya mungkin CV, firma, atau malah berbentuk PT. Nah tadi memang disebutkan bahwa konsultan tersebut seharusnya sudah melaporkan kewajiban mereka masing-masing ya. Berarti kliennya, misalnya contoh saya Bu, saya misalnya dalam satu kantor kami ada beberapa orang. Dari beberapa, misalnya anggaplah ada 6 orang, dari 6 orang ini menghandle satu klien yang sama, misalnya sebanyak 3 orang. Bisa jadi surat kuasanya kepada ketiganya atau malah hanya keduanya gitu. Nah, siapa yang melaporkan klien ini Bu? Apakah si penerima kuasa atau cukup salah satu yang mungkin mendapatkan klien tersebut Bu? Iya, mungkin izin kalau misalnya ada ini. Ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan seperti ini. Kalau untuk profesi keuangan lainnya, itu yang bertanda tangan di situ, itu yang menyampaikan. Bertanda tangan di proposal atau di surat kuasa maksudnya? Di proposal. Jadi ketika proposal. Misalnya ada surat perikatan ya, ada surat perikatan kontrak yang menandatanganinya adalah, misal kita kasih contoh penilai publik gitu. Yang menandatangani itu, itulah yang melaporkan. Atau di sini mungkin konsultan pajak, apakah ketiganya menandatangani atau salah satunya. Kalau misalnya salah satunya clear ya Bu ya, berarti beliau yang menyampaikan. Tapi kalau misalnya ternyata tiga-tiganya, boleh salah satunya, yang penting si kliennya itu tidak double disampaikan. Jadi jangan sampai satu klien itu karena dikerjakan oleh 3 konsultan pajak, tiga-tiganya melaporkan klien yang sama. Di kami kan jadi ada datanya 3 ya, padahal kliennya hanya 1 gitu. Oh gitu, jadi kalau misalnya tadi surat kuasanya diberikan kepada 2 atau lebih konsultan pajak, maka sebenarnya mengikat kepada proposal ya, bisa dibilang, atau SIT bahasa di kami. Perikatan. Ya, surat perikatannya. Nah kalau misalnya Bu malah yang menandatangani proposal bukan si praktisinya, karena mungkin kalau strukturnya misalnya firma atau malah PT. Di PT kan kita mengenal struktur board of director, nah tapi ternyata bukan beliau yang mengerjakan, jadi gimana Bu? Iya, kalau yang mengerjakan tetap 3 misal. Iya, tapi bukan yang tanda tangan malah. Nah itu mungkin jadi pembahasan dulu di kita ya Pak ya. Jadi ini untuk peraturan yang sekarang akan lebih detail, dan ini menjadi masukan dari kami untuk kami. Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang masuk sama ke kami sebelumnya. Perlakuannya itu seperti apa? Ini kami catat terlebih dahulu karena kan memang harus ada kejelasan ya Bu ya. Siapa yang harus melaporkan? Lalu siapa yang harus melaporkan? Lalu siapa yang
intinya si klien itu tidak boleh dilaporkan berkali-kali, tapi hanya satu kali. Nah, untuk pelaporannya siapa yang harus melaporkan nanti akan kami jadikan masukan untuk kami ya. Iya. Oke. Kalau gitu berarti ditunggu masukannya. Tapi untuk saat ini jawabannya adalah penanda tangan itu adalah defaultnya. Iya. Tapi apabila ternyata beliau bukan PAC, yang penting klien tersebut terlaporkan berarti ya Bu. Gitu, dan diusahakan berarti nggak double ya. Kalau misalnya tadi penerima kuasa ada 2, maka salah satunya saja. Berarti harus janjian ya Bu. Betul, yang mana nih yang mau laporin gitu. Oke. Itu untuk pertanyaan tadi. Lalu yang berikutnya terkait dengan surat keterangan bekerja Ibu. Apabila dia adalah karyawan konsultan, mungkin karyawan pun ada 2 jenis ya Bu. Karyawan yang memang bekerja sebagai staf di perusahaan, mewakili perusahaan dia sendiri, atau ada karyawan yang bekerja di kantor konsultan, namun mungkin belum memiliki atau tadi tidak menandatangani si proposal tadi dong kalau karyawan. Nah ini gimana Bu? Berarti pelaporannya atau surat keterangannya apakah harus menyebutkan dia hanya karyawan atau gimana? Ada format khusus nggak sih Bu? Iya, kalau untuk surat keterangan bekerja itu tidak ada formatnya. Yang penting menyebutkan bahwa yang bersangkutan itu bekerja di perusahaan atau kantor tersebut, seperti itu. Jadi apabila yang bersangkutan itu tadi kalau di kantor kan ada yang hanya memang murni staf, ya, dia staff, ya. kerja misalnya dia staf pajak, makanya hanya mengeluarkan surat keterangan bahwa betul dia karyawan tersebut di tahun 2024 gitu ya Pak. Itu nah saja. begitu juga dengan karyawan yang bekerja di konsultan pajak. Betul. Berarti sama saja ya. Sama. Gitu. Dan itu nanti dimasukkan sebagai si klien dari di daftar sikop itu. Nama perusahaannya. Betul. Oke, berarti tetap mengisi tapi hanya satu baris berarti. Betul. Nama kliennya adalah nama perusahaannya. Tempat dia bekerja. Oke, jadi diisi cukup dengan memberikan surat keterangan, berarti keterangan seminimal mungkin berisi nama, MPWP, izin atau gimana Pak? Yang penting nama, terus dia kalau bisa sebagai apa ya? Posisinya ya. Posisi sebagai apa, bekerja di perusahaan tersebut, itu sih intinya. Oke, bekerja mungkin izinnya gitu ya, Pak, untuk melengkapi lebih ya MPWP-nya, karena tadi nama MPWP. Ada bahkan tadi nama Pak Ahmad aja kan bisa sama ya Pak ya. Hanya membedakannya di MPWP. Oke. Baik, clear Pak. Berikutnya ada pertanyaan mengenai perpanjangan izin nih Bu. Gitu. Tadi saya lihat juga ada beberapa informasi dari peserta di acara kita hari ini. Itu ada yang bertanya mengenai website. Memang sepertinya terutama di akhir bulan Maret kemarin Pak ada yang coba lapor tapi katanya terkendala. Mungkin begitu juga dengan termasuk proses administratif di dalamnya, baik itu peningkatan, perpanjangan dan segala macam itu statusnya belum terkirim tapi muncul disetujui. Nah itu permohonannya sebenarnya apa yang harus kami tindak lanjuti Bu? Ataukah itu sebenarnya memang sudah disetujui, nanti kami mendapatkan persetujuan secara otomatis, izin kami sudah otomatis kalau kami cek di Sikop misalnya, mencari konsultan yang tadinya misalnya Nova, tadinya B, sekarang jadi C, otomatis atau gimana Bu? Iya, untuk proses perizinan sebenarnya memang status terakhirnya itu yang harus diperhatikan ya. Kalau misalnya memang disetujui, berarti nanti silahkan dicek untuk di Sikopnya apakah memang sudah berubah menjadi B atau C. Tapi kalau misalnya proses, setahu saya sih itu sesuai dengan ini ya status yang terakhirnya. Jadi silahkan diperhatikan aja kalau misalnya memang tadi kan ada perbedaan status ya. Jadi silahkan dicek aja di status terakhirnya seperti apa. Lalu silahkan cek di profilnya apakah sudah menjadi C atau masih tingkat level sebelumnya. Tapi kalau perpanjangan sendiri sama seperti laporan nggak Bu? Ada harus masukin Google Form atau kirim data atau ini nggak? Oke, setahu saya tidak ya. Tapi nanti mungkin pertanyaannya boleh diajukan ke kami lagi. Nanti kami untuk fixnya kami tanyakan ke perizinan ya.
Oke, berarti mungkin tadi saya lupa ini siapa yang bertanya, Bapak dan Ibu yang bertanya tadi mengenai proses perpanjangan izin yang sudah diproses di Sikop, statusnya masih terkirim, tapi belum muncul kata disetujui, boleh mengirimkan email tadi ya, email ya Pak, berarti email ke nanti alamat emailnya ada di bagian akhir dari PPT yang akan dibagikan, boleh menyebutkan mungkin nama dan permohonan beserta screenshotnya kali ya Bu ya, supaya informasinya lengkap. Nah, begitu juga dengan status-status yang lain ya. Ada pertanyaan mengenai MPWP nih Bu. Nah, saya sendiri memang masih login Sikop itu, kalau nggak salah memang kita pernah mendapatkan pemberitahuan ya Pak bahwa pemadanan. Nah, tapi saya login tuh masih pakai MPWP yang 15 digit. Nah, itu prosesnya sebenarnya gimana Bu? Iya, sampai dengan sekarang masih 15 ya. Iya. Info dari tim kami memang sampai dengan sekarang masih 15 memakai baik perizinan maupun pelaporan itu masih memakai NPWP 15. Jadi kalau misalnya memang sudah berubah menjadi 16 akan kami infokan kembali karena kan ini sinergisitas dengan aplikasi lainnya juga ya Bu ya. Iya, ke Cortex ya Bu, gitu. Oke. Berarti untuk yang pemadanan masih belum, memang kita masih akan pakai yang 15 ya. Dan yang tadi di drawdown si Google Form juga masih 15 ya Pak? Betul, ya. Karena izin menambahkan sebenarnya untuk username di Sikop itu memang sudah sejak awal ya yang digunakan adalah yang 15 seperti itu. Jadi kalau key kunci untuk username-nya memang sampai saat ini tidak ada perubahan, masih tetap pakai yang 15 karena sistemnya pun masih sistem yang lama seperti itu. Nanti mudah-mudahan nanti kalau misalnya penerusnya Sikop nih, jadi mudah-mudahan sudah pakai yang nick ya untuk yang OP seperti itu. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa memakai yang NPWP 16. Amin. Segera mungkin ya Pak. Oke. Ada pertanyaan mengenai, mungkin ini untuk yang ke depan Bu. Tadi Ibu sempat sampaikan bahwa izin itu kan ada dua ya. Untuk konsultan bisa dibilang sebenarnya izin profesi dan mungkin ada izin kantor. Bedanya apa sih Bu? Iya, kalau untuk profesi itu melekat kepada dirinya sendiri, nanti kan ada bentukan perorangan. Tanpa memberikan jasa melalui kantor itu diperkenankan. Lalu ada yang memberikan jasa melalui kantor. Nah itu berarti izinnya ada dua. Izin profesi yang melekat pada diri dan izin untuk kantornya. Oke. Yeah. Untuk ini masih akan apply-nya nanti di 2025 ya Bu? Setelah disahkan nih peraturan yang baru. Oh, menunggu PMK yang baru, baru mungkin di situ akan lebih rigid diaturnya ya Bu? Iya. Oke. Jadi di-spill ya. Oke, yang berikutnya terkait dengan tadi Pak penjelasan Pak Fahri kalau misalnya kita lupa password. Tadi kan Bapak sampaikan kita bisa mengajukan permohonan lupa PIN ya Pak. Ya, nah itu kira-kira responnya kapan Pak? Mengingat jatuh tempo juga nih. Mungkin tergantung ini juga ya. Kecepatan email ya. Kemarin kan kebetulan kan karena minggu-minggu ini kan masih suasana lebaran ya. Mungkin kalau Bapak Ibu ada yang sempat menghubungi di waktu-waktu baru-baru ini, mungkin responnya agak kurang cepat ya. Karena kemungkinan juga teman-teman juga masih ada yang cuti atau sistem pun masih menyesuaikan termasuk aplikasi-aplikasinya. Jadi mudah-mudahan sih kalau minggu depan ya, kalau ini sudah mulai normal kembali mungkin. Berapa lama tuh Pak normalnya Pak izin? Kalau 3 menit tapi secepatnya sih Bu. Secepatnya. Kalau biasanya PIC-nya yang buka itu kan dikirimnya kan melalui ini ya, jenjang ya. Karena peraturan yang sekarang itu masih pakai ini nggak Mas? Yang konsulan pajak.go.id ya? Atau enggak? Email. Oh iya. Ya, jadi nanti PIC-nya biasanya kalau sudah ada yang masuk ke email, biasanya langsung ditanggapi atau langsung direspon. Tergantung dengan Bapak Ibu masuknya apa. Karena kan kemungkinan
banyak ya, Iya. numpuk yang diambil yang di itu yang paling bawah dulu tuh. Jadi satu seperti itu. Kayak online shop ya Pak, yang direspon dimulai dari bawah Kemungkinan gitu. ya, jadi seperti itu. Betul. Jadi mohon menunggu, apalagi Iya. kalau misalnya Bapak Ibu bareng-bareng ini ya, maksudnya yang liburan Lebaran ini ya kemungkinan ya karena masih suasana Lebaran seperti itu. Iya. Jadi mohon kesabarannya Bapak Ibu karena memang yang masuk banyak dan kami pun tim ya, jadi tidak sendiri sih. Kami berusaha untuk secepat mungkin. Oke, mungkin bagi Bapak dan Ibu kita bisa cicil dulu untuk memastikan misalnya apakah login kita atau password kita bermasalah atau tidak. Mungkin di save passwordnya dan lain-lain ya Bu. Kalau ternyata memang ada kendala, bisa segera mengirimkan permohonan tadi. P2PK tadi berusaha secepat mungkin untuk merespon, tapi karena mungkin malah juga jangan diblas berkali-kali ya permintaannya gitu, karena nanti berarti permohonan Bapak dan Ibu yang tadinya udah di bawah bisa berpindah ke atas nih, itu yang harusnya Iya. sudah direspon malah belum direspon karena tiba-tiba ternyata naik Jadi lagi paling dia ke atas atas gitu ya. Jadi silahkan diajukan dan tadi mohon bersabar, mereka akan berusaha untuk secepat mungkin merespon permohonan PIN atas lupa passwordnya Bapak dan Ibu. Iya. Oke, karena sudah 357, tapi saya harus menyampaikan nih Pak, ada beberapa masukan, izin Pak Luri. Mangga. Ya, yang pertama mengenai USKP Pak. USKP kita juga sudah bahas memang ya Pak, ada permohonan dari anggota untuk pertama adalah penambahan kuota dari pengadaan atau ujian USKP itu sendiri diharapkan dapat bertambah, dan juga mungkin ada beberapa level yang bisa segera diujikan kembali Pak, mengulang misalnya gitu atau yang baru gitu. Nah, ini ada masukan-masukan dari anggota kami Pak di chat room, itu cukup banyak. Lalu yang berikutnya juga mengenai tadi yang sudah sempat dibahas juga sama Bu Uri, sebenarnya mengenai pemenuhan SKPPL Pak. Gitu. Kalau boleh diperkenankan, walaupun memang tadi ya Pak sudah dalam pembahasan, mudah-mudahan disetujui oleh pimpinan, PPL-nya mungkin antara TS dan TS boleh mendapatkan pengurangan gitu. Walaupun memang kami juga mengetahui bahwa kami harus melakukan update diri ya Pak terhadap peraturan dan lain-lain, tapi mungkin karena kami banyak juga melakukan aktivitas di tempat lain, update-nya sih tetap gitu. Tapi mungkin secara PPL-nya belum bisa mengikuti secara full, mungkin boleh Ibu, Bapak untuk SKPPL-nya poinnya mungkin boleh diturunkan ya Pak gitu. Itu lalu ya dicatat ya Bu. Nanti saya rekap Bu kalau perlu. Dikurangin Ibu. Kalau ditambah mah ampun deh Bu. Boleh dari sekarang nggak lah bendera merahnya, bendera putihnya. Oke, kalau gitu pertanyaan ada yang resen sebenarnya dari platform, tapi mohon izin Bapak dan Ibu untuk saya tidak membuka karena memang kebetulan waktu juga sudah membatasi. Izin, mohon maaf sebelumnya saya tidak membuka komunikasi dengan Bapak dan Ibu, tapi tadi dari P2PK juga sudah menyampaikan bahwa apabila ada pertanyaan kembali kepada mereka atau mungkin tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan kepada kami panitia namun belum saya respon, boleh dikirimkan email kepada P2PK, alamat emailnya nanti akan kami sampaikan di halaman terakhir dari materi. Untuk itu terima kasih Pak Luri, Bu Wuri, Pak Fahri, Pak P, dan Bapak yang di belakang. Terima kasih untuk kehadiran Bapak dan Ibu di Pusdiklat IKPI. Semoga berkenan Bapak dengan sambutan yang kami berikan dan nggak kapok ya Pak untuk main lagi ke Pusdiklat IKPI. Dari saya Novalina Magdalena yang menjadi host dan moderator hari ini, mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama berjalannya acara. Kami pamit undur diri. Terima kasih.